warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama semangat ya. Salatullah ala dhaha salatullah ala yasin tawazzala wa bil hadi wa kulli mujahid lillah biha bil ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadratul mukarramin, pengurus, peserta jamaah, dan juga imam sholat isya dan tarawih yang insyaallah mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan buat kita semuanya. Ramadan mengasah, mengasih dan mengasuh kita. Salah satu kandungan yang terdapat dalam Ramadan sangat luar biasa. Ramadan itu merupakan bentuk tirakat, bentuk kedekatan seorang hamba mencapai tujuan puncak untuk mendapat kedudukan muttaqin di hadapan Allah. Dari muslim, mukmin, muhsin, mukhlis sampai muttaqin. Ini tujuannya tidak lain, Allah menghantarkan ini semuanya ada maksud dan tujuan. Agar Allah melatih kita menjadi orang-orang yang betul-betul mampu mengendalikan nafsunya. Mampu memanage rohaniyah dan batiniah kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang fi ahsani taqwim. Orang-orang yang mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hadirnya Ramadan tiap tahun, dari mulai Rajab, Sya'ban sampai Ramadan, Allah hantarkan bagi hambanya yang Allah hantarkan sampai Ramadan, bersyukur kita kepada Allah bahwa Allah masih bertemukan kita di bulan yang penuh ampunan ini. Penuh rahmat, penuh ampunan dan iqam minan narnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pribadi mengapresiasi jamaah Masjid Baitur Rahmah, pengurus beserta jamaah semuanya insyaallah yang hadir malam hari ini, calon-calon ahli surganya Allah. Catatannya adalah apa? Catatannya asal kita ikhlas dan istiqamah. Ini yang paling berat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah aku menyuruh kepada kalian untuk ibadah. Abada ya'budu ibadah, ketaatan, ketundukan, kepatuhan dan kepasrahan. Jadi kalau warga semuanya malam hari ini jamaah tunduk patuh pasrahnya dengan ketetapan Allah, insyaallah Allah akan muliakan kita. Allah akan berikan kemudahan buat kita. Maka ketika kita ada kesulitan,
Selama Ramadan dan di luar Ramadan, perbanyak baca surat Al-Ikhlas. 10 kali, 20 kali, 30 kali, 100 kali. Silakan yang tak terhitung. Baca di luar salat. Qul huwallah Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buat adik-adik muda yang ketika bentar sahur, sebelum kita sahur, mohon maaf, baca kepada Allah dengan fadilah apa? Inna a'tainakal kautsar, minta kepada Allah agar kita dihilangkan haus dan dahaga kita selama berRamadan. Berapa kali Ustaz? 3 kali baca. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Baca 3 kali. Insyaallah jauh daripada lapar dan haus. Maka kenapa Allah panggil pada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Di sini letaknya keutamaannya. Orang yang amanu pasti sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dia dengar, dia taati segala perintah Allah. Nyatanya mana? Nyatanya jamaah hari ini alhamdulillah masih full. Sampai keluar-luar. Ini mohon maaf, masjid-masjid lain udah banyak longgar. Di sini alhamdulillah jamaah bapak-bapaknya antusiasnya luar biasa. Tadi menyambut daripada muazzin juga luar biasa. Apalagi ditampilkan anak muda. Subhanul yaum warijal ghad. Pemuda hari ini pemimpin akan datang. Maka buat anak-anak muda, adik-adik kita yang diutus menjadi salah satu MCK, iqomahkah, imam dan sebagainya, mudah-mudahan kita doakan menjadi pemimpin yang amanah. Di sini akan tumbuh berkembang orang-orang yang hebat, hebat imannya, hebat Islamnya, hebat tauhidnya, hebat akidahnya. Karena memang jujur aja, saya dari mulai awal mengamati Simpruk ini luar biasa. Sekarang banyak kemajuan sudah. Dulu beberapa puluh tahun lalu, saya khutbah Jumat, masih ada yang ngerokok di belakang. Sekarang alhamdulillah, udah nggak ada kan? Dulu masih ada. Saya naik khutbah, khotib, masih ngerokok di sana. Masya Allah. Saya geram, tapi apa? Saya harus menahan nafsu. Mungkin karena ketidaktahuan mereka. Baginda Rasulullah mengamalkan dengan apa? Allahumma hdi liqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, dia tidak tahu apa yang aku sampaikan. Maka ketika Rasul mengajarkan fabima rahmatin minallahi linta lahum wa lafazzan ghalidhal qalbi lan faddu min khawlik. Itu firman Allah tuh. Kalau bukan karuniaku, kata Allah, ya Muhammad, hancur umat ini. Maka di sini alhamdulillah para ustaz, para asatidzah ini insyaallah dengan penuh keikhlasan, kesabaran mengajarkan. Tolong ajarkan pelan-pelan. Jangan dihardik, jangan dicaci, jangan dimaki. Kita nggak tahu namanya hidayah. Betul Pak? Betul Bu? Dulunya pemabuk, sekarang alhamdulillah izin Allah penyantun. Dulunya sama janda genit minta ampun. Sekarang alhamdulillah jandanya sadar. Yang genitnya juga alhamdulillah udah meninggal duluan. Oleh karena apa? Karena tadi mayyurlahu ayyahdahu fahuwa ala nurim merabbih. Kalau cahaya udah masuk Pak, susah. Umar bin Khattab ketika belum masuk Islam, galaknya minta ampun Pak, kejamnya minta ampun. Tapi ketika sudah masuk Islam, subhanallah. Maka di Simpruk ini insyaallah mudah-mudahan dengan adanya masjid kita, yuk kita makmurkan, bukan kita ramaikan. Kalau ramai belum tentu makmur, tapi kalau sudah makmur pasti ramai. Setuju? Setuju? Maka hari ini kita aplaus buat pengurus, kita ucapkan alhamdulillah. Pengurus pada jamaah juga alhamdulillah. Cok kali gacok sama dengan cocok. Maka selama Ramadan pelihara iman kita. Karena ular juga, mohon maaf, ular juga
puasa ganti kulit. Nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh itu ular. Tapi ular cuma hanya ganti kulit. Udah selesai ganti kulit, nanti ular menjadi ular lagi. Jangan sampai umat Islam, mohon maaf, ketika puasa sadar kita. Sholatnya alhamdulillah rajin. Maksiatnya jauh. Tilawatil Qur'annya alhamdulillah. Sodakohnya rajin, subhanallah. Silaturahimnya kualitas luar biasa. Jangan sampai selesai Ramadan tidak lagi mencerminkan orang-orang yang muttaqin. Kita minta kepada Allah. Makanya minta kepada Allah, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Agar kita cinta, agar kita al-khauf, merasa takut, kita diawasi oleh Allah tiap 24 jam. Maka ar-raja, kita ada harapan. Harapan kita ada semuanya megang kunci untuk ke surga. Betul? Betul? Miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadun. Ulang lagi. Miftahul jannah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka saya minta untuk saudara-saudaraku di lingkungan masjid, insya Allah mudah menjaga persatuan kesatuan kita. Selama Ramadan, di luar Ramadan, kita harus lebih kompak lagi menjaga persatuan kesatuan. Karena bagaimanapun kalau bukan kita, ada 4 tuh. Kita niatkan, ada kemauan, ada kemampuan, kesempatan kita. Terus asa. Ramadan harus melahirkan insanu kamil, insan yang sempurna dengan ilmunya, dengan imannya, dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restunya dari jamaah. Saya kebetulan baru selesai operasi mata. Jadi masih agak kelayangan pala ini. Tapi karena tugas mulia dan ini hiburan buat saya untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Karena doa dari satu orang mustajab, apalagi sebanyak ini. Saya mohon dengan bantuan doa Fatihah, mudah-mudahan saya disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengurus jamaah semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya rezekinya juga mendapat rezeki yang halal dan penuh barokah. Lihadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Al-Maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kami walaupun tidak lama, saya minta buat kita semuanya selama Ramadan dan di luar Ramadan, penyakit-penyakit ini kita hilangkan ya. Penyakit kutil, penyakit kurap, penyakit kudis. Kutil kurang teliti. Maka selama Ramadan kita teliti kembali amal-amal kita. Banyak amal salahkah atau banyak amal solehkah? Jangan sampai kita dihadapkan dengan pilihan yang nanti di hadapan Allah kita keliru. Wa hadainahun najdain, imma syakira au imma kafura. Yang kedua, punya penyakit kudis, kurang disiplin. Maka selama Ramadan kita sudah diajarkan disiplin. Bukanya, sahurnya, sholatnya, sudah semua protapnya Allah atur sedemikian rupa. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, penyakit kurap, kurang rapi. Ibu, Bu, mudah-mudahan Ibu sepulang dari sini
Kita juga nggak tahu ya Bu, namanya umur, apakah bapak duluan atau ibu belakangan, kita nggak tahu. Atau mungkin sebaliknya, ibu duluan, bapak belakangan. Oleh karenanya pulang dari sini rapikan hati kita. Karena Ramadan ini Pak Kusno, mohon maaf, ini membentuk mental kita nih, Masya Allah luar biasa. Saya diuji oleh Allah luar biasa. Dengan mata ini tidak sempurna. Ini saya ngelihat, mohon maaf, agak remeng-remeng nih. Remeng-remeng, agak ngeblur. Jadi kalau udah kenal mukanya, saya masih kenal. Memori saya masih kuat. Apalagi suara. Tapi kalau yang baru kenal, mesti memperkenalkan diri. Mudah-mudahan ini mata ini kembali fungsinya normal kembali. Insya Allah mudah-mudahan. Kemudian masuk kemarin, saya berapa kali ke rumah sakit Depok, kedua kali 1 bulan, karena memang kemarin ada cairan yang masuk ke dalam tubuh saya. Karena memang tidak boleh terlalu banyak minum juga. Nah oleh karenanya ini ujiannya luar biasa. Nah ternyata bicara sabar, bicara ikhlas, bicara istiqomah, bicara itu mudah. Tapi pengamalannya Ustaz berat. Rasul mengajarkan, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilalatul hal afdalu min dilalatil maqal. Berbuat itu lebih indah dibandingkan bicara. Jadi Bapak Ibu nggak penting jadi penceramah, nggak penting jadi ahli orator, nggak penting. Yang penting kita banyak berbuat, banyak maslahat, menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, sudah lebih daripada cukup. Insyaallah hari ini pertama sampai terakhir kita semuanya mendapatkan dakhala jannah. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.